perang Ahzab, ya, perang besar ketiga, ya, setelah perang Badar dan perang Uhud. Cuma ini agak lupa sampai di mana nih bahasan kita. Ya. Kalaupun ada pengulangan, ya untuk semakin menguatkan kita. Saya mulai dari sini. Jadi di tengah kepungan dan yang penuh dengan ketegangan yang dirasakan oleh kaum muslimin, maka tiba-tiba di tengah malam ada seseorang yang melemparkan sesuatu, ya, yang kemudian ketika sesuatu ini dibuka, ternyata permohonannya untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tokoh ini namanya yang melemparkan sesuatu ini, yang isinya permohonan untuk bertemu dengan Rasul, padahal dia berada di pihak musuh, datang ke Madinah ingin menghancurkan kaum muslimin, tapi kemudian dia punya keinginan, ya, untuk bertemu dengan Rasul. Lalu diterimalah dia dan bertemu dengan Rasul. Maka begitu sudah bertemu dengan Rasul, akhirnya dia pun bersyahadat. Ya, bersyahadat, menyatakan masuk Islam. Ya. Jadi bagaimana Allah dengan mudahnya membolak-balikan hati seseorang yang tadinya beriman kemudian menjadi kafir, atau sebaliknya, yang tadi kafir kemudian jadi beriman, yang tadinya taat kemudian berubah menjadi maksiat, yang tadinya ahli maksiat bisa berubah menjadi ahli taat. Maka itulah kenapa kita senantiasa harus meminta, berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka ada kisah gimana dulu Syekh Abdul Qadir Jilani pernah ditanya oleh seorang ahli maksiat. Dia bertanya, wahai Syekh, bisakah saya yang biasa bermaksiat kemudian berubah menjadi ahli taat? Bisa. Buat Allah sangat mudah, sangat mudah. Lalu dia pun bertanya lagi, bisakah orang seperti engkau yang ahli taat, seorang ulama besar, kemudian menjadi ahli maksiat? Maka ketika ditanya seperti itu, ini tamparan keras buat beliau, dan beliau pun menangis. Ini sangat mudah bagi Allah merubah. Ya, apalagi ketika kita masuk di masa akhir zaman, di mana Nabi menggambarkan yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ada orang yang paginya masih beriman, sorenya dia kafir. Ada orang yang sorenya dia masih beriman, paginya dia kafir. Jadi sangat cepat sekali perubahannya. Ini pelajaran yang kita ambil dari seorang Nu'aim bin Mas'ud. Ya. Datang ke Madinah, mengepung Madinah, berkoalisi dengan suku yang lain, ingin menghancurkan Islam, ingin membunuh Rasulullah, ingin menghabisi para sahabat. Tapi di tengah pengepungan justru Allah berikan hidayah padanya, dan akhirnya dia pun masuk Islam. Ya. Lalu kemudian hebatnya lagi, setelah dia masuk Islam, dia langsung minta dikasih tugas, harus minta dikasih job. Jadi enggak juga saya entar dulu dari Rasul gitu, tapi dia langsung minta dikasih tugas. Nah, maka kata dia berkata pada Rasul, ya Rasulullah, ini qad aslamtu. Ya Rasul, saya sekarang sudah Islam. Saya udah masuk Islam sekarang Rasul. Wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami, dan kaum saya nggak tahu kalau saya masuk Islam. Saya udah masuk Islam, sudah bersyahadat. Kaum saya nggak ada yang tahu karena saya datang menemuimu diam-diam. Tidak ada yang tahu di tengah malam ini. Nggak ada yang tahu. Maka kata Nu'aim bin Mas'ud, famurni ma syi'ta. Perintahkan aku semaumu ya Rasul. Apa perintahmu pasti aku laksanakan. Bayangkan orang baru masuk Islam langsung
minta ditugaskan, bahkan nggak main-main. Terserah engkau mau nyuruh apa saya, mau nyuruh apa saya akan laksanakan. Nah ini, jadi jangan kalah kita dengan orang yang baru masuk Islam. Mereka punya semangat yang sangat luar biasa gitu. Kita sudah dari lahir menjadi seorang muslim gitu. Lalu kemudian Rasulullah pun merespon, innama anta rajulun wahid. Wahai Nuaim, kamu hanya seorang diri. Hal apa yang bisa dilakukan oleh orang yang hanya seorang diri? Apa? Maka Rasul hanya memerintahkan, fakhadzil anna mastata'ta. Lakukan apa yang kau mampu. Yang kau mampu apa saja, terserah. Ya. Jadi buat pasukan musuh porak-poranda, tapi sesuai kemampuanmu. Terserah kamu. Karena kemudian kata Rasulullah, fa innal harba khid'ah, karena sesungguhnya peperangan itu, pertempuran itu tipu daya. Ya, tipu muslihat. Rasul. Ini kaidah dalam peperangan. Rasul mengatakan perang itu tipu muslihat. Jadi kita boleh tipu-tipu ya, di antaranya dalam peperangan, siasat gitu, seperti itu. Nah, maka Nuaim bin Mas'ud pun tidak mengatakan, tidak bertanya lagi kepada Rasul. Ini hebatnya, cerdasnya lagi dia. Seperti apa ya Rasul yang kau maksud? Dia tidak bertanya lagi. Pokoknya Rasul panduannya buat porak-poranda musuh semampumu. Perang itu tipu muslihat, terserah kamu gimana. Maka dia seorang tokoh, dia cerdas. Dengan panduan begitu saja dia sudah paham. Apa yang harus dia lakukan. Ya. Maka kemudian dia pun mendatangi dua koalisi yang berkoalisi, yaitu Quraisy yang ada di seberang parit dan Bani Quraizoh yang Rasulullah sudah tahu bahwasanya mereka berkhianat. Didatengin nih, diporak-porandakan biar persatuan mereka ini renggang, mereka berpecah belah gitu. Maka dia datangi pertama dulu adalah Bani Quraizoh, orang Yahudi yang ada di Madinah, ya, yang mau berkhianat terhadap kaum muslimin dalam perang Ahzab ini. Dimana kata Nuaim bin Mas'ud, kalian tahu. Jadi setelah bertemu dia langsung mengatakan, kalian tahu tentang kedudukan saya. Kedudukan saya kayak apa? Kalian tahu. Ya. Siapa saya, kalian sudah tahu. Maka kemudian saya ingin sampaikan kepada kalian, fa inna Quraisyan laisu mislakum. Ya. Nih yang harus kalian tahu yang harus kalian tahu, kata Nuaim bin Mas'ud kepada orang Yahudi Bani Quraizoh. Ya. Orang Quraisy itu posisi nggak seperti kalian. Gitu. Nggak seperti kalian. Di mana nggak samanya kata Nuaim? Al baladu baladukum fihi amwalukum wa abnaukum wa nisaukum. Negeri ini ya, Madinah ini ya negeri kalian. Gitu. Di mana harta kalian simpan di Madinah, anak-anak kalian ada di Madinah, istri-istri kalian, wanita kalian ada di Madinah. Beda dengan Quraisy. Quraisy tidak ada di Madinah. Kalau misalnya kata Nuaim bin Mas'ud, kalau kalian kalah, ya, koalisi kalian ini kalah menghadapi Muhammad, gitu, maka Quraisy kalah tinggal balik ke Mekah. Gitu. Nggak ada resiko terhadap harta mereka, terhadap anak-anak mereka, terhadap istri-istri mereka. Nggak ada yang ditawan. Sudah mereka tinggal balik aja ke Mekah kalau mereka kalah. Tapi kalian kalau kalah, habis kalian. Kata Nuaim bin Mas'ud, kalian bisa terusir dari negeri Madinah ini yang kalian sudah lama berada di sini, harta-harta kalian akan diambil oleh Muhammad, anak-anak kalian, istri-istri kalian akan ditawan. Itu kata Nuaim bin Mas'ud. Jadi luar biasa dia, strateginya gitu, siasatnya.
untuk meruntuhkan mental orang-orang Yahudi. Lalu setelah mendengar kata-kata Nu'aim bin Mas'ud, kata mereka, benar juga ya. Terus kami harus gimana dong? Ya, kami harus gimana kalau begitu menghadapi ini gitu. Ya, sementara kalau kalian menang, kata Nu'aim, paling kalian dapat apaan gitu? Nggak banyak yang kalian dapatkan. Sementara kalau kalian kalah, habis kalian, kata Nu'aim bin Mas'ud. Maka kata Nu'aim bin Mas'ud kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah, jangan ikuti keinginan Quraisy. Kalau kalian diajak untuk menyerang Muhammad, maka kalian minta jaminan dari mereka. Jaminannya apa? Minta beberapa tokoh mereka itu ada di tempat kalian. Jadi kalau misalnya kalian kalah, mereka tidak akan meninggalkan kalian. Karena apa? Tokoh-tokoh mereka ditahan. Gitu. Jadi nggak akan meninggalkan. Karena mereka tahu kalau mereka lari saat kalah dari Muhammad, mereka berpikir ulang, wah ini tokoh-tokoh kita ada di Bani Quraidah gitu. Tapi kalau kalian tidak menawan, maka mereka tinggal bebas aja, kabur aja ke Mekah gitu. Wah benar juga. Gitu. Itu kata orang-orang Bani Quraidah. Jadi diterima semua sarannya oleh oleh orang-orang Yahudi, saran dari Nu'aim bin Mas'ud. Maka baiklah kalau begitu, terima kasih ya, atas saranmu. Maka setelah itu Nu'aim ke pihak Quraisy. Dia temui Abu Sufyan. Abu Sufyan ditemuin. Sama, ngomongnya pun sama. Gitu. Jadi artinya kata Nu'aim, hai Abu Sufyan, kami dengar ya Quraidah itu sudah mau memperbaiki hubungannya sama Muhammad. Ya. Berarti mereka mau berkhianat sama kalian. Mau berkhianat gitu. Benarkah itu wahai Nu'aim? Masa kau nggak percaya? Kau tahu kedudukan saya seperti apa? Nah, ini kan tipu-tipu ya. Itu tipu-tipu. Padahal nggak begitu kan. Nah, lalu bagaimana? Saya dengar mereka akan meminta kalau kalian mengajak menyerang Muhammad, mereka minta jaminan tokoh-tokoh kalian agar ditahan oleh mereka. Benarkah itu? Benar. Ya. Silakan kau cek sendiri. Akhirnya Abu Sufyan datang menemui Yahudi Bani Quraidah. Dan Abu Sufyan nggak ngomong, emang bener begini, enggak ngomong begitu Abu Sufyan. Tapi kata Abu Sufyan apa? Wahai Quraidah, malam ini kita akan serang Muhammad. Kita akan serang Muhammad. Dan untuk bisa menyerang Muhammad, ya, cuma satu jalannya, yaitu benteng kalian. Benteng kalian buka. Gitu. Karena kalau harus lewat parit nggak bisa, gitu. Harus lewat benteng kalian. Pintu masuk untuk menyerang Muhammad cuma satu, benteng kalian. Benteng kalian dibuka, kami akan serang. Kita serang bersama-sama. Nah, kebenaran waktu itu hari Jumat. Hari Jumat. Maka kemudian kata orang-orang Yahudi Quraidah, oh enggak. Kami enggak akan lakukan itu. Kenapa? Kok nggak mau? Gitu. Kata orang-orang Yahudi Quraidah, ini malam Sabtu. Dan bagi kami malam Sabtu itu, hari Sabtu itu hari untuk ibadah. Dan kami tidak mau melakukan penyerangan itu saat di waktu hari Sabtu. Nah, itu. Jadi buat orang Yahudi, hari Sabtu itu hari ibadah. Walaupun ini alasan aja. Alasan. Wah, ini nggak ada kesempatan lagi. Pasukan saya tuh udah bosen nunggu sekian lama. Udah hampir sebulan kita berada di sini. Tidak nyerang-nyerang juga gitu. Udahlah nggak apa-apa. Oh, kami nggak berani. Kami belajar dari para pendahulu kami ketika mereka melanggar di hari Sabtu, melakukan perang, tidak melakukan ibadah. Kami nggak mau. Lalu kemudian
kecuali, ya, kata orang-orang Yahudi, kecuali kalian mau menyerahkan beberapa orang kalian kepada kami, ya, baru kami mau. Maka begitu mendengar kata-kata orang Yahudi Quraisyah, wah, berarti benar kata Nuaim. Ya, berarti benar. Mereka mau menyerang, mau basi bareng-bareng dengan kita kalau mereka menahan tokoh-tokoh kita. Akhirnya Abu Sufyan pulang, balik lagi ke pasukannya. Nah, dan malam itu tidak ada penyerangan. Dan malam itu kemudian Allah menurunkan tentaranya. Allah menurunkan tentaranya. Berupa apa? Berupa angin yang kuat, dingin yang sangat menusuk sekali, berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Dan itu tidak dirasakan termasuk oleh kaum muslimin sebelum malam itu. Malam itu benar-benar luar biasa. Tapi Rasul minta agar berjaga-jaga, gitu. Tetap berjaga-jaga, berhati-hati. Di tengah kerasnya angin ketika itu, dingin yang menusuk, Rasul minta, ya, untuk tetap para sahabat berjaga. Bahkan ketika itu Rasulullah menginspeksi para sahabat, inspeksi ya, diperiksa sahabat. Walaupun itu gelap, Rasulullah nggak bisa tuh memandang sahabat, ini siapa, nggak ketahuan Rasul gitu. Maka ketika itu Rasul pun saat mengumpulkan para sahabat, beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang berani turun ke parit itu lalu masuk ke pertahanan musuh, gitu. Bagi kalian siapa yang berani, surga jaminannya. Surga jaminannya. Tuh Pak, lagi dingin, angin kuat banget, disuruh masuk ke pasukanmu musuh. Nah, itu cari mati namanya. Maka Rasul bilang, ini jaminannya surga. Rasul ngomong tuh yang pertama, nggak ada sahabat yang merespon, diam semua, diam. Nah, Rasul mengulangi kata-katanya, ya, dengan kata-kata yang sama, jaminannya surga. Maka tidak ada sahabat yang nunjuk, nggak ada yang nunjuk. Sampai Rasul mengulanginya yang ketiga kali, nggak ada yang nunjuk juga, Pak. Ada yang nunjuk. Itu tuh malam dingin banget gitu, angin kencengnya luar biasa, gelap. Nah, kemudian karena nggak ada yang nunjuk, Rasul keliling lagi, ya, di antara para sahabat. Tanpa sengaja Rasul menginjak kaki seorang sahabat. Jadi kaki seorang sahabat terinjak oleh Rasul gitu. Begitu terinjak, kata Rasul, siapa kamu? Huzaifah ya Rasul. Berangkat. Kata Rasul, berangkat. Wah, begitu kata Rasul berangkat, itu udah nggak karuan tuh, ya? Sahabat Huzaifah bin Yaman gitu. Ditawarin sama Rasul, nggak ada yang nunjuk. Ini langsung ditunjuk, nggak sengaja lagi karena keinjak. Padahal kata Huzaifah, dia bercerita, malam itu aku merasakan kedinginan yang luar biasa, sangat dingin. Ya, saya sudah tutupi tubuh saya dengan selimut, tapi masih dingin banget terasa. Tapi begitu Rasul perintahkan, berangkat kamu. Maka mulailah Huzaifah berangkat. Lalu dia mengatakan, apa yang dirasakan? Rasa dingin itu hilang langsung. Ya, rasa dingin hilang. Itu terasa hangat. Begitu dia berjalan menuju ke parit, turun ke parit, naik lagi ke parit, masuk ke pasukanmu musuh. Padahal ketika itu angin kuat banget gitu. Dingin sangat menusuk. Dan semua pasukan Quraisy ketika itu lagi kacau gitu. Di seberang sana lagi kacau. Huzaifah itu nggak merasakan kedinginan, langsung anget saja gitu. Langsung anget. Maka kemudian ketika itu dia memperhatikan gerak-gerik pasukan musuh. Abu Sufyan ketika itu memberikan komando. Nah, tidak ada lagi yang kita tunggu di sini, kata Abu Sufyan. Maka kita akan kembali ke Mekah. Siapkan diri kalian. Tapi sebelum kalian pergi meninggalkan tempat ini, pastikan orang-orang di samping kalian. Apakah itu teman kalian atau bu? Kalau bukan, tanyakan samping kalian. Maka Huzaifah itu awalnya udah ketakutan. Wah, ketahuan saya deh. Maka sebelum ditanya sama sebelahnya, dia nanya dulu. Siapa kamu? Siapa kamu? Jawab. Akhirnya dia nggak ditanya. Gitu. Kita bisa menggambarkan tegangnya luar. Kalau ketahuan ya tanggap gitu. Jadi cerdasnya Huzaifah gitu. Rasul tepat memilih Huzaifah. Walaupun dalam awalnya itu agak takut dia gitu.
Tapi Allah kasih pertolongan dari sisi kedinginan kemudian menjadi terasa hangat dan lain sebagainya. Dan kejadian tadi sebelum ditanya dia nanya, siapa kamu? Siapa kamu? Nah, jadi yang kanan kirinya nggak sempat nanya lagi. Akhirnya dia selamat. Dan Rasul hanya perintahkan, kamu tugasnya hanya mengawasi apa yang dilakukan oleh pasukanmu musuh. Jangan bertindak lebih dari itu. Padahal kata Huzaifah, kalau saya mau membunuh Abu Sufyan, saya bisa. Bisa banget. Abu Sufyan persis di depan saya. Dan orang nggak ada yang tahu pasukannya kalau itu saya. Menggelapnya luar biasa gitu ya. Tapi aku ingat perintah Rasul, jangan lakukan apapun kecuali hanya mengawasi. Padahal kalau mau dia jadi pahlawan itu bisa tuh. Ya, jadi pahlawan. Tapi dia ingat ini perintah Rasul. Perintah Rasul harus dijalankan. Rasul bilang suruh awasi saja, awasi gitu. Walaupun dia punya kesempatan untuk membunuh. Maka akhirnya pergilah pasukan musuh ketika itu dari perkemahan mereka. Perkemahan mereka saking kencangnya angin, semua tidak ada yang tertancap kecuali semua terlepas semuanya. Saking kencangnya angin, hancur kemah-kemah yang mereka bangun. Bahan makanan mereka habis, mereka udah kelaparan luar biasa. Dinginnya menusuk banget luar biasa. Akhirnya mereka pun pergi. Begitu mereka pergi, Huzaifah sudah selesai tugasnya, lalu dia pun kembali ke Rasul. Dan dia laporkan tentang apa yang terjadi di pasukanmu musuh. Dan begitu selesai, kata Rasul, sekarang kamu istirahat. Begitu dia istirahat, mulai tidur lagi, itu dingin lagi, Pak. Dingin lagi gitu. Langsung dingin lagi. Tadi nggak ada tuh dingin gitu. Seperti itu. Itulah. Jadi Allah kasih kemudahan. Allah kasih pertolongan ketika kita ingin menjalankan syariatnya. Coba saja gitu. Sholat gitu ya. Kalau nggak sholat, susah, kaki sakit banget gitu. Tapi begitu sholat, itu rasa sakit itu berkurang. Nah itu. Makanya jangan kolokan, pusing dikit nggak jadi ke masjid gitu ya. Tapi di rumah aja nonton TV mulu, pusing gitu. Nah, udah jalan aja selama masih bisa jalan, pusing-pusing dikit. Ya, bahasanya kalau mati juga enak di masjid gitu ya. Nah, kan seperti itu. Nah itu yang dilakukan Nabi begitu. Nabi sampai pingsan dulu baru nggak ke masjid. Ya kan Nabi gitu. Nanti menjelang beliau wafat begitu. Beliau baru nggak ke masjid ketika pingsan. Ya. Mau berangkat, berdiri jalan nggak kuat, pingsan. Sadar, berangkat lagi, mau berangkat lagi, pingsan lagi. Ya. Terus sadar lagi, mau berangkat lagi, pingsan lagi. Baru beliau tidak ke masjid. Sudah 3 kali pingsan. Gitu ya. Nah itu. Barulah setelah itu beliau menunjuk sahabat Abu Bakar untuk jadi imam pengganti beliau. Nah seperti itu. Jadi selalu kalau yang kita benar-benar niatnya ikhlas menjalankan perintah Allah, pasti Allah kasih kemudahan pasti. Cuman tadi kebanyakan kita sudah kolokan duluan, baru sedikit saja sudah nggak usah ada. Apalagi kalau misalnya bapak berangkat, kata istrinya, udah Pak di rumah aja gitu. Orang hujan kok gitu. Gerimis di rumah aja. Jamaah juga kan sama kita gitu. Mau berangkat cucu nangis nggak jadi gitu ya. Nah itu. Makanya Al-Qur'an mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Banyak seperti itu. Diingatkan. Nah, ini akhirnya betul. Begitu besok paginya Rasulullah mengecek. Oh iya benar. Terlihat dari seberang parit pasukan musuh sudah nggak ada. Tenda-tenda semuanya sudah hancur, sudah roboh. Ya, sudah roboh semuanya. Nah, kemudian ketika memastikan mereka sudah pulang, barulah kemudian Rasulullah dan para sahabat kembali ke tempat mereka masing-masing. Ya, dengan begitu Allah memberikan kemenangan melalui
pertolongannya, ya. Di antaranya dalam bentuk beliau kirimkan tentara berupa angin yang kuat sehingga menghancurkan pasukan musuh seperti itu. Dan Allah juga kemudian menghancurkan persatuan mereka yang tadinya berkoalisi ingin menghancurkan kaum muslimin, justru mereka bercerai-berai. Maka Rasul pun pulang, ya, para sahabat juga pulang semuanya. Nah, saat Rasulullah sedang bersih-bersih, kemudian datang malaikat Jibril menemui Rasulullah, ya, mengetuk pintu rumah beliau, kemudian diterima oleh Aisyah. Ya, Aisyah ketika itu melihatnya, yang datang ini sahabat Nabi, namanya Dihya al-Kalbi. Jadi memang berulang sekali saya sampaikan, malaikat Jibril itu sering menemui Nabi berupa sahabat Dihya al-Kalbi namanya. Ya, Dihya al-Kalbi ini ganteng orangnya. Jadi malaikat sering menemui Rasulullah dalam bentuk rupa sahabat Dihya al-Kalbi. Maka semua orang yang melihatnya, ya, yang dilihat itu menurut mereka Dihya al-Kalbi, padahal itu malaikat Jibril. Ya. Jadi kenapa Jibril menemui Rasulullah? Ya, karena ketika itu ternyata turun perintah Allah. Perang Ahzab selesai, pasukan musuh kembali ke Mekah, ya, dan suku-suku mereka yang lain. Ternyata malaikat nggak pulang lagi, belum balik lagi. Ya. Maka kemudian salah satunya malaikat Jibril datang menemui Rasul dan mengatakan kepada Rasul, "Auqad wada'tas silah." Ya Rasul, apakah engkau sudah meletakkan senjatamu? Kenapa engkau sudah meletakkan senjatamu? Fa innal malaikah lam tadu aslihatahum, sementara kami para malaikat belum meletakkan senjata-senjata kami. Ya. Wa ma raja'tal an illa man talabal qaum. Jangan engkau kembali sekarang kecuali sebelum engkau mengejar satu kaum. Fanhat biman ma'aka ila bani Quraidah. Ketika itu Rasul bertanya, kemana wahai malaikat, kemana Jibril, kemana perintah Allah kepadaku, sambil menunjuk ke arah kampung Bani Quraidah. Bangkit bersama dengan orang-orangmu, sahabat-sahabatmu, menuju ke Bani Quraidah. Artinya Rasul baru bersih-bersih sampai rumah, ya, kemudian datang perintah lagi untuk berperang. Padahal itu 1 bulan, ya, perang Ahzab itu satu bulan, 1 bulan lebih, menguras tenaga, menguras pikiran luar biasa. Ya. Baru saja pasukan musuh pulang, datang perintah untuk berangkat perang lagi. Perang apa namanya? Perang Bani Quraidah, yaitu memerangi Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat kepada kaum muslimin, yang diam-diam mereka berkoalisi dengan orang-orang Quraisy Mekah. Maka Rasul perintahkan, Allah tidak menunggu lama, selesai perang Ahzab langsung Rasul suruh berangkat lagi. Nah, cuman kan tadi tuh karena para sahabat masing-masing sudah pulang, Rasul juga sudah pulang, sudah bersih-bersih gitu ya. Jadi artinya Rasul tidak mengumpulkan para sahabat dulu. Beliau hanya menyampaikan dari satu sahabat ke sahabat yang lain. Sampaikan pada mereka agar mereka semuanya berangkat. Maka berangkatnya itu enggak bareng. Jadi 3.000 atau 1.000 atau 2.000 bareng-bareng, enggak. Jadi bergelombang. Karena mereka sudah masing-masing sudah balik ke rumah mereka masing-masing. Dan mereka pengen istirahat 1 bulan lebih gitu, perang Ahzab gitu. Tapi kemudian ternyata perintah datang berangkat perang, mereka berangkat lagi. Ya. Maka kata malaikat Jibril, fa inni sa'iru amamika, maka saya akan berjalan di depanmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Uzalzil bihim husunahum, aku akan menggoncangkan benteng-benteng mereka, kata malaikat Jibril. Wa aqdhifu fi qulubihim ruh, dan aku akan lemparkan dalam hati mereka rasa takut. Fasaro Jibril fi mauqibihi
minal malaikah. Maka Jibril pun berjalan terlebih dahulu bersama dengan para malaikat menuju ke perkampungan Bani Quraidah. Yang kemudian Rasulullah dan para sahabat mengikuti sesudah itu secara bergelombang. Makanya Nabi ketika itu menginstruksikan apa? Man kana sami'an muti'an fala yusalliyanal asr illa bi Bani Quraidah. Ya. Jadi karena bergelombang ya, tidak bareng gitu ya. Maka Nabi mengatakan, siapa yang dengar, siapa yang taat, maka jangan kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Ya. Jadi ketika itu berangkat pada zuhur. Ya, pada zuhur. Nah, makanya Nabi bilang, jangan sholat asar kecuali kalau kalian sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Maka para sahabat jalan bergelombang sampai akhirnya ada di antara mereka yang jadi mereka terpecah lagi, para sahabat. Ada yang karena berpikir, wah ini sholat asar sudah mau habis, sudah mau berakhir, ya, sudah menjelang maghrib gitu. Kata yang lain, jangan sholat dulu. Nabi sudah bilang perintahnya jelas, jangan sholat asar kecuali kalau kita sudah sampai di Bani Quraidah. Tapi kemudian sebagian sahabat sebelum sampai mereka sudah sholat asar. Belum sampai tapi sudah sholat. Sementara yang lain mereka benar-benar menjalankan instruksi Nabi, tidak sholat sampai bahkan menjelang waktu maghrib sampai maghrib. Tapi ketika kejadian ini disampaikan kepada Nabi, tidak ada satupun dari dua kelompok sahabat itu yang disalahkan. Nggak ada yang disalahkan. Ya. Kata Nabi, masing-masing memberikan reward kepada dua kelompok sahabat ini. Jadi nggak mengatakan yang sholat dulu belum sampai, kamu nggak taat, kamu maksiat terhadap perintahku. Nabi nggak mengatakan begitu. Juga Nabi tidak menyalahkan kepada sahabat yang kemudian luput dari sholat asar karena sudah masuk waktu maghrib. Semuanya dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itulah Nabi Muhammad, bijaknya begitu. Ya, makanya ini jadi dalil ya, dalam masalah fikih gitu ya. Ya, dalam masalah fikih. Jadi hendaknya kita memahami perbedaan. Nabi saja bisa bijak dalam melihat perbedaan. Tapi kita sering saling menyalahkan, saling menjatuhkan ketika ada orang yang berbeda dengan kita. Selama itu hal-hal yang masih bisa ditoleransikan, nggak mengapa. Selama itu masalah-masalah khilafiyah yang memang memiliki dalil masing-masing, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi jangan mengklaim, wah ini nggak benar, yang benar begini. Ini yang sunnah, ini yang enggak. Nah itu salah juga, gitu. Seperti itu. Itu banyak yang terjadi. Nah, jadi perang Bani Quraidah ini adalah dalam rangka memberikan pelajaran Bani Quraidah yang telah berkhianat. Ya. Mereka sudah sepakat dengan Nabi dari awal Nabi sampai di Madinah, sama-sama menjaga kota Madinah, sama-sama mempertahankan kota Madinah ketika ada yang menyerang. Tapi ternyata diam-diam orang Yahudi berkhianat. Dan ini kesalahan paling fatal di antara dua Yahudi sebelumnya yang diusir oleh Nabi. Ya. Bani Qainuqa yang diusir Nabi ketika di pasca perang Badar, itu mereka menghina kaum muslimin, menghina Nabi gitu ya. Lalu bahkan di antara mereka ada yang membunuh, melecehkan seorang muslimah, membunuh seorang laki-laki muslim. Maka sama Nabi diusir, hukumannya diusir. Bani Nadir sama, Bani Nadir berusaha membunuh Nabi, sama Nabi juga diusir. Nah kemudian yang terakhir nih Bani Quraidah. Bani Quraidah ini kesalahannya lebih besar. Kenapa? Di saat kaum muslimin genting butuh pertolongan, tapi justru mereka menelikung dari belakang, dari dalam, seperti itu. Nah, maka ini kesalahan paling besar.
maka nanti hukumannya berbeda dengan dua Yahudi yang sebelumnya. Kalau yang dua Yahudi diusir saja keluar dari Madinah, tapi kalau yang ini dieksekusi mati semuanya. Ya, ada kurang lebih 700 laki-laki dewasa Yahudi Bani Quraisyah yang dihukum penggal, hukum mati. Nabi nggak maafkan seperti itu. Nah, jadi maka terjadilah pengepungan ini. Ya. Ketika orang-orang Yahudi dikepung, perkampungan mereka dikepung, pimpinan mereka namanya Ka'ab bin As'ad itu menawarkan kepada kaumnya mengatakan, saya kasih 3 tawaran sama kalian. Nih apa yang mau kita ambil dari 3 hal ini? Hendaknya kalian bisa ambillah salah satu dari 3 ini. Yang pertama, nih Muhammad sudah ngepung kita. Di luar benteng kita sudah dipenuhi pasukan Muhammad. Maka pilihan pertama buat kalian, kita masuk Islam. Kalau kita masuk Islam, selamat kita semua. Karena Muhammad nggak mungkin akan membunuh, nggak mungkin akan menyerang orang yang sudah masuk Islam. Itu. Sementara dia memberikan alasan tokoh Yahudinya, Ka'ab bin As'ad ini. Kan sebenarnya ya, kalian tuh sudah tahu bahwasanya wallahi laqad tabayyana lakum annahu linabiyyin mursal. Kalian sudah tahu dengan jelas Muhammad itu adalah nabi. Perhatikan kata-kata Ka'ab bin As'ad. Dia ngomong sama kaumnya, kalian tuh sudah tahu Muhammad itu nabi. Sudah tahu kalian. Kenapa? Karena wa annahu alladzi tajidunahu fi kitabikum. Karena kalian sudah baca itu dalam kitab kalian. Jadi di kitab kalian sudah disebutkan tentang Muhammad, bahwasanya dia nabi terakhir. Maka sekarang pilihan kita masuk Islam. Buat apa lagi kalian ragu? Kalian sudah tahu Muhammad itu nabi. Nah sekarang kesempatan buat kita untuk masuk Islam. Kita dikepung nih sekarang. Kalau kita masuk Islam, selamat kita. Kita selamat, anak kita selamat, istri kita selamat, harta kita selamat semuanya. Karena pasti dilindungi oleh Muhammad. Karena kita sudah jadi muslim. Tapi apa kata kaumnya? Gak bakalan kami masuk Islam. Gak bakalan. Sampai kapanpun kita tidak akan masuk Islam. Kata orang Yahudi Bani Quraisyah. Walaupun kami tahu itu, sebagaimana yang kau katakan. Itulah Yahudi. Jadi tahu Nabi Muhammad itu nabi, Islam itu agama yang benar, ya, tetapi tetap tidak mau menerimanya. Padahal mereka, kan Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Jadi mereka kenal Nabi Muhammad kayak apa, sebagai mereka kenal anak-anak mereka. Siapa Nabi Muhammad, nasabnya bagaimana, cirinya gimana, fisiknya gimana, itu mereka tahu. Dan tahunya mereka tentang Nabi Muhammad sama seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tapi tetap mereka tidak beriman. Nah Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah habis, sudah masuk Isya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Belum tuntas bahasan tentang perang Bani Quraisyah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.